Jika di Indonesia, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani tanaman, berbeda dengan petani yang ada di daerah Cina. Di sana lebih banyak petani ular. Menurut mereka, bekerja sebagai petani ular merupakan pilihan tepat. Bahkan mereka sama sekali tidak khawatir jika hewan yang mereka ternakan bisa menghilangkan nyawa mereka. Gigitan ular sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Seolah-olah untuk membuktikannya, pria berusia 30 tahun mengenakan baju tanpa lengan saat melakukan aktivitas di rumahnya di desa yang sunyi Sisi Kiau, Provinsi Zhejiang. Ya, desa sunyi karena populasi warga di desa tersebut berkurang, kini hanya mencapai 600 jiwa. Ini membuat Sisi Kiau telah dijuluki desa ular oleh media setelah banyak rumah tangga di sana mulai memelihara ular untuk makanan dan obat tradisional Cina sejak 4 dekade lalu. Sebuah keputusan yang pada akhirnya membantu mengubah ekonomi lokal. Fang memperlihatkan bagaimana aktivitasnya sehari-hari dalam memelihara ular-ular ini. Tampak Fang mengangkat ular yang sedang hamil dari salah satu kantong jaring. Masing-masing dari kantong jaring di ruangan tersebut berisikan selusin ular. Gambar yang lain memperlihatkan istrinya yang mengecek kondisi telur ular untuk mengetahui kesehatan embrio di dalamnya. Peternakan ular mereka adalah salah satu dari lebih dari 100 peternakan di Kabupaten Deking, di mana lebih dari 3 juta ular dibesarkan setiap tahun untuk makanan dan obat-obatan. Peternakan ular di desa tersebut pertama kali diprakarsai oleh Yang Hongchang yang mencoba membudidayakan ular pada tahun 1980-an. Dijuluki Raja Ular, pria berusia 67 tahun itu sekarang memiliki perusahaan yang fokus untuk membuat suplemen makanan dari hewan ini. Peternak lain berusia 50-an, Yang Farong, mengatakan dia ingat saat menangkap ular di samping danau dan sungai di daerah itu saat remaja. Setelah beberapa tahun jumlah ular yang tersisa di alam bebas telah punah oleh para pemburu, jadi Raja Ular memutuskan untuk mulai membiarkan mereka sendiri. Pada tahun pertama, hanya 10% dari telur ular menetas, membuatnya merugi lebih dari 10.000 yuan. Tetapi dia bertekad untuk belajar dari kegagalannya. Tahun berikutnya, tingkat penetasan melonjak hingga 80% dan dia berhasil mengangkat lebih dari 30.000 ular. Jenis ular yang banyak dibudidayakan di sana adalah viper dan juga ular berbisa lainnya. Peternak biasanya menjual ular ke perusahaan farmasi Cina yang mengubahnya menjadi bubuk. Beberapa di antaranya diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan Eropa. Kini perdagangan itu telah memberikan pemasukan pada desa yang dulu miskin sekitar 80 juta yuan atau 12 juta US dollar atau setara 172 miliar rupiah per tahun.